Wow, ada apa guys? Dikatakan langkah balasan Australia di mana picu kemarahan dunia di mana Australia boikot Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa ataupun baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan juga kepada channel-channel yang sentiasa Musa Channel React, aku sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Channel Bagi-Bagi ini memang awesome guys, mantap. Daripada dulu sampai pada sekarang, channel Bagi-Bagi ini banyak menyalurkan informasi yang mantap, gratis guys. Dan kalau kita tengok, kita berbalik kepada tajuk ataupun judul yang kita akan react hari ini, dikatakan langkah balasan Australia picu kemarahan dunia guys, di mana Australia dikatakan memboikot Indonesia. Adakah ini benar guys? Apa-apa pun jom kita tonton, kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Kalau benarlah Australia memboikot Indonesia. Jom tengoklah video ni. Australia siap balas sikap Indonesia, tetapi Jokowi tidak akan takut dan akan melawannya. Guys. Kita semuanya harus mengantisipasi, harus mempersiapkan diri, harus hati-hati, tetapi juga tidak usah terlalu ketakutan. Bagaimanapun kan masing-masing negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Saya kira Australia cukup dewasa untuk ini. Saya berharap pemerintah Australia dan masyarakat Australia bisa memaklumi karena ini persoalan hukum. Ya. Seeking to do is have an opportunity to talk about options that might be available. Keputusan boikot kami tidak akan dilaksanakan. Namun belum ada tanggapan daripada pihak Indonesia. Ada apa nih guys? Kita semak guys. Channel Bagi-Bagi. Halo sahabat Bagi-Bagi. Kabar kali ini dari Australia yang tidak terima lantaran persoalan penyadapannya dibawa ke meja hijau PBB untuk diadili. Keberanian Indonesia ini membuat Australia marah besar. Pasalnya sahabat Bagi-Bagi, dengan membawa masalah ini ke PBB, keburukan-keburukan Australia akan terungkap. Ancaman demi ancaman terus dilontarkan, mulai dari boikot hingga perang senjata, namun Jokowi tetap bersikukuh membawa masalah ini ke PBB. Cus mari kita bahas, agar tidak salah paham, tonton video ini sampai habis. Sahabat Bagi-Bagi, anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan Indonesia tak boleh takut terkait dengan ancaman boikot yang dilakukan Australia. Jika mereka bisa boikot, Indonesia juga bisa balik memboikot. Ya iyalah, negeri sebelah memang ada-ada saja ya bos. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menyatakan, boikot merupakan hal yang tak logis dilakukan Australia pasca peristiwa yang dibuatnya sendiri. Hal ini menunjukkan sikap tidak menghargai Australia kepada Indonesia. Harusnya kan jika menghormati tak perlu sampai mengancam boikot. Dia mengusulkan jika memang nantinya boikot itu benar terjadi, Indonesia bisa membalasnya dengan memboikot balik. Pemerintah tidak usah takut karena kita bisa memboikot segala pemasukan dari Australia. Sahabat Bagi-Bagi, sebelumnya dalam wawancara dengan radio lokal, Menlu Australia menyebutkan bahwa Australia bisa saja memboikot Indonesia, jika aduan Indonesia kepada PBB soal penyadapan itu dilaksanakan. Banyak orang Australia yang peduli atas masalah ini, sampai Menlu Australia sendiri menerima banyak sekali email dan SMS. Menlu Australia juga sudah tahu bahwa pemerintah Indonesia dan PBB sudah sepakat atas resolusi terhadap penyadapan ini. Ya mereka kelabakanlah. Kalau masalah ini sampai dibawa PBB kan mereka akan malu sendiri, dan banyak negara akan ikut menuntut. Karena itu Menlu Australia berharap agar pemerintah Indonesia tidak meremehkan opini Australia terhadap isu ini. Di hadapan Parlemen Australia, Perdana Menteri Albanese memohon agar isu penyadapan ini bisa ditangani dengan cepat.
Ia mengatakan kepada Radio Perfect, situasinya sangat tegang, lantaran pihak berwenang Indonesia telah melakukan diskusi panjang dengan Dewan PBB dan juga Dewan HAM PBB. Karena bila kesepakatan terjadi antara Indonesia dan PBB, ini akan berdampak buruk bagi pemerintah Australia. Ternyata mereka ketakutan juga dengan pemerintah Indonesia ya bos. Sahabat bagi-bagi, seperti diketahui, wacana pemboikotan oleh Australia mulai muncul setelah adanya pemberitaan bahwa Indonesia dan PBB memulai diskusi atas kejadian penyadapan, bahkan PBB sudah memberikan statement soal itu. PBB berpihak pada Indonesia, soalnya kan Indonesia memang benar dan sesuai hukum internasional. Pemerintah Australia pun berulang kali mendesak dan juga menekan pemerintah Indonesia agar masalah ini tak sampai hingga lembaga tinggi dunia. Hingga kini tidak ada respon dari Indonesia, dan Indonesia tetap melanjutkan perkara ini pada Dewan PBB. Karena menurut pemerintah Indonesia, ini adalah sebuah pelanggaran besar yang dilakukan antar negara. Bila Indonesia tidak berdiskusi dengan Dewan PBB, kemungkinan besar konflik militer akan terjadi antar Indonesia dan juga Australia. Nah, kalau Indonesia dan Australia perang, toh kita yang akan sengsara. Sahabat bagi-bagi, juru bicara Presiden mengatakan pemerintah tidak memikirkan ancaman dari Australia yang akan memboikot Indonesia. Menurutnya ancaman itu resiko yang harus Indonesia terima sebagai negara yang berdaulat. Indonesia hanya mempertimbangkan saran dari Australia tetapi tidak akan terpengaruh dengan ancaman yang dikeluarkan. Indonesia punya fondasi hukum sendiri. Indonesia adalah negara yang berdaulat, harus berani mengatakan tidak. Selain pemerintah Australia, dia juga mengatakan memang banyak pihak yang tak setuju dengan keputusan Indonesia untuk memperbesar masalah ini. Namun ini adalah proses yang harus dilakukan suatu negara, salah satunya adalah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal PBB, karena Indonesia merupakan non-blok. Beda dengan Australia yang memiliki suatu kesatuan tiga negara yaitu AUKUS. Yah, kalau begitu gandenglah Paman Putin sama Paman Xi untuk ikut menyenggol. Toh pasti mau, kalau urusan perangi negara barat kan seneng ya bos. Sahabat bagi-bagi, yang dilakukan PBB terhadap pemerintah Australia adalah suatu bentuk mekanisme yang memang dilakukan dalam proses bernegara. Dan juga sebatas untuk kepedulian atas dasar negara bertetangga. Perdana Menteri Australia juga akan memberikan peringatan ke negara lain, namun ini adalah hukum yang ditegakkan oleh Indonesia. Tidak senang boleh saja, tetapi Indonesia punya hukum yang harus ditaati. Demikian kata juru bicara Kepresidenan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, selain itu pemerintah Australia sampai geram pada Indonesia yang tetap melakukan eksekusi. Ketegasan atas masalah penyadapan yang terjadi menjelang KTT G20, membuat reaksi pemerintahan Perdana Menteri Albanese menarik duta besar mereka di Indonesia. Yang pada sebelumnya Indonesia telah terlebih dahulu menarik dubesnya dari Canberra. Diberitakan media Australia, Albanese mengatakan bahwa keputusan Indonesia merupakan tindakan yang tidak perlu. Untuk itu kata dia, reaksi Australia tidak bisa biasa-biasa saja. Albanese akhirnya memutuskan akan menarik duta besar mereka di Indonesia, karena alasan itulah duta besar Australia akan ditarik untuk melakukan konsultasi. Anthony Albanese juga telah melakukan beberapa kali pendekatan terhadap pemerintah Indonesia, mulai dari permohonan hingga ancaman terhadap gangguan hubungan kedua negara. Namun pemerintah dan Presiden Joko Widodo bergeming dan tetap melanjutkan keputusan atas dasar hukum kenegaraan Indonesia. Wah, Presiden Jokowi sangat berani dan tegas ya bos dalam menangani hal ini. Sahabat bagi-bagi, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa respon Indonesia ini akan berdampak pada hubungan persahabatan Australia dan Indonesia yang telah terjalin lama. Apapun yang orang katakan soal penyadapan, apapun orang yang katakan soal kejahatan teknologi, faktanya adalah dampak dari peristiwa ini tidak akan membawa kesenjangan panjang. Merujuk pemerintah Indonesia, sementara itu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan bahwa mereka belum menerima konfirmasi resmi terkait eksekusi itu. Petugas konsultan akan mengatur pemulangan dubes Australia dan memastikan mereka diperlakukan dengan bermartabat. Ya sudah pastilah dianterin sampai pintu istana Canberra. Dubes Australia diperkirakan akan kembali ke Australia pada akhir pekan ini. Sahabat bagi-bagi, selain itu Albanese anti warga Australia untuk tidak bertindak di luar batas sehingga membuat keadaan semakin runyah. Ia katakan warga Australia berhak marah, tapi harus berhati-hati agar kemarahan itu tidak membuat situasi semakin buruk.
Presiden Joko Widodo juga meminta negara-negara lain menghormati kedaulatan hukum Indonesia, sebagaimana Indonesia juga menghormati hukum negara-negara lain. Jawaban itu disampaikan oleh Presiden Jokowi, untuk menanggapi tindakan pemerintah Australia yang menarik duta besarnya di Jakarta, sebagai reaksi atas pelaksanaan eksekusi peraturan pemerintah Indonesia atas penyadapan yang terjadi. Presiden Jokowi juga tak menanggapi langsung mengenai kemungkinan pengaruh penarikan dubes itu terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Australia. Ia menegaskan bahwa kedaulatan hukum Indonesia tidak bisa dipengaruhi oleh pihak luar, ini kedaulatan hukum kita. Kita juga menghargai hukum di negara ini. Adapun terkait penilaian yang dilontarkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang menyebut keputusan Indonesia ini sebagai perbuatan yang tidak perlu. Presiden Jokowi mengatakan bahwa proses hukum terhadap peristiwa penyadapan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menteri Luar Negeri Australia, Penny mengatakan pemanggilan duta besarnya di Jakarta itu dimaksudkan untuk menunjukkan rasa tidak senang negaranya, terkait keputusan sepihak Indonesia atas penyadapan yang terjadi dan dikaitkan pada KTT G20. Bagaimana menurut kalian? Ketegasan yang dilakukan pemerintah Indonesia patut diacungi jempol, banyak pemimpin dunia yang salut dengan kinerja pemerintah Indonesia. Bagaimana dengan kalian? Yuk tulis di kolom komentar. Marilah kita barbar dan jangan santuy terus, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Merdeka! Setiap negara di dunia ini mesti mempunyai hukum negara tersendiri, di mana kita menghormati setiap hukum negara di setiap negara, di mana negara-negara itu akan hormati hukum kita. Tetapi kalau kita tengok apa yang berlaku di antara Indonesia dan juga Australia, di mana kalau kita tengok beberapa minggu yang lepas, di mana Presiden Australia telah menyadap Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi, dan tindakan apa yang dilakukan oleh Presiden Australia itu menyinggung bukan sahaja Presiden Indonesia, sekaligus menyinggung semua rakyat di Indonesia. Dan daripada tindakan Presiden Australia itu, di mana sikap berani Presiden Jokowi telah membawa perkara ini ke sidang PBB. Dan selepas sahaja Presiden Australia mengetahui yang Indonesia akan membawa hal ini di sidang PBB, di mana Menlu Australia telah memberitahu kepada media jika Indonesia membawa perkara ini ke sidang PBB, di mana Australia akan berani untuk membaikot Indonesia dalam pelbagai aspek. Tetapi sebenarnya Australia tidak sedar bahawa banyak sekali kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Australia, dan banyak sekali kalau kita tengok bahan-bahan mentah telah pun diekspor ke Australia. Siapa sebaliknya yang akan baikot dan siapa sebaliknya yang akan rugi sekiranya Australia membaikot Indonesia? Coba kalian fikir. Tapi sebenarnya aku puji sikap berani daripada Jokowi yang berani dan tegas untuk menegakkan hukum Indonesia. Sebab kalau kita tengok Presiden Jokowi tidak mahu hukum Indonesia ini dipersendahkan oleh negara-negara di luar daripada Indonesia sendiri. Dan kalau kita tengok perkara ini akan dibawa ke sidang PBB, dan apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Presiden Australia terhadap Indonesia. Jadi guys, apakah pendapat kalian semua? Adakah wajar Presiden Jokowi membawa perkara ini ataupun kes ini ke sidang PBB? Dan apakah perkara yang akan berlaku jika perkara ini dibawa ke sidang PBB? Jom komen di bahagian komentar di bawah guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.